Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Nurjanah dengan nomor induk mahasiswa 050 120 10 18 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Endang Sri Herawati SEMPD selaku dosen pengaku mata kuliah inovasi pembelajaran serta teman-temanku yang saya banggakan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai teori belajar kognitif dan humanis. Yang pertama yaitu mengenai pengertian belajar menurut teori kognitif dan humanis. Arti belajar dalam teori kognitif yaitu proses perseptual atau bisa dikatakan seperti perilaku seseorang dapat ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya dalam melihat situasi yang berhubungan dengan tujuan proses belajar mengajar. Teori ini mempercayai bahwa belajar itu dihasilkan dari proses persepsi kemudian membentuk hubungan antara pengalaman yang baru dan pengalaman yang sudah tersimpan di dalam dirinya. Sedangkan menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Selanjutnya yaitu pandangan para ahli mengenai teori belajar kognitif dan humanis. Teori belajar kognitif menurut Jean Piaget pada tahun 1896 sampai 1980, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel sarafnya dan makin meningkatkan pula kemampuannya. Ketika individu berkembang menuju kedewasaan, akan mengalami adaptasi biologis dengan lingkungannya yang akan menyebabkan adanya perubahan-perubahan kualitatif di dalam struktur kognitifnya. Sedangkan menurut David Ausubel pada tahun 1918 sampai 2008, struktur kognitif merupakan struktur organisasional yang ada dalam ingatan seseorang yang mengintegrasikan unsur-unsur pengetahuan yang terpisah-pisah ke dalam suatu unit konseptual. Selanjutnya yaitu teori humanis menurut Honey dan Alan Muford terhadap belajar. Honey dan Alan Muford menggolongkan orang yang belajar ke dalam 4 kelompok atau golongan, yaitu kelompok aktivis, golongan reflektor, kelompok teoritis, dan golongan pragmatis. Masing-masing kelompok memiliki karakteristik yang berbeda dengan kelompok lainnya. Dan yang ketiga yaitu mengenai persamaan dan perbedaan mendasar dari teori belajar kognitif dan humanis. Persamaan dari teori kognitif dan humanis yaitu yang pertama, siswa secara aktif dalam belajar, dan yang kedua yaitu mengusahakan partisipasi aktivitasnya. Nah, adapun perbedaannya yaitu kognitif yang pertama menekankan pada proses mental dan perilaku yang tidak nampak atau tidak kasat mata. Yang kedua, aktif berinteraksi untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Dan yang ketiga yaitu melakukan banyak eksplorasi. Sedangkan humanistik, setiap individu memiliki sifat unik. Dan yang terakhir yaitu bebas memilih apa yang akan dipelajari. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai penerapan inovasi pembelajaran. Dapat dikemukakan bahwa dengan menerapkan model kooperatif tipe STED, membuat siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Siswa lebih berani bertanya, mengajukan, dan menjawab pertanyaan. Oleh karena itu, penerapan kooperatif tipe STED memungkinkan untuk dijadikan sebagai salah satu model pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar siswa dalam belajar.
Model pembelajaran kooperatif tipe STED memberikan seluruh siswa peluang untuk berdiskusi dengan anggota kelompok di dalam kelas. Model ini dapat melatih siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Model pembelajar kooperatif tipe STED sangat sederhana, sehingga siswa akan termotivasi dalam bekerja sama dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh temannya. Apabila motivasi belajar telah terbentuk, maka siswa akan tekun dalam belajar. Hal ini berpengaruh positif terhadap peningkatan hasil belajar siswa, sehingga ada hubungan timbal balik antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.